Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Nur dari kelas TI 02 Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara, sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi lagi menjadi 7 buah, yaitu pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis, pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran deaksioner adalah pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Pengangguran teknologi ialah pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Pengangguran friksioner, pengangguran terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Dan berdasarkan lama waktu bekerja, pengangguran dibagi menjadi 3, pengangguran terbuka dan setengah menganggur, serta pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana seorang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuan dari tenaga kerja. Dampak ketidakcocokan ini tentu dapat mempengaruhi pada produktivitas tenaga kerja yang penghasilan rendah. Faktor penyebab pengangguran, jumlah lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman. Namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia, apalagi saat ini populasi di Indonesia sedang banyak-banyaknya. Kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerjaan. Kebanyakan posisi yang sudah diambil oleh robot. Selain biaya lebih murah, penggunaan robot juga membuat bekerja lebih cepat. Kurangnya pendidikan. Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar saja, apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa usaha. Dan 4, kemiskinan. Orang yang tumbuh di lingkungan miskin dan keluarga yang miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat bawah Indonesia tidak mengenyam pendidikan yang baik sehingga banyak dari mereka yang menganggur. Yang 5, PHK. Maaf sebelumnya saya pilek ya, karena cuaca yang kurang baik juga. Oke, saya lanjutkan lagi. Biasanya perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja. Pemutusan hubungan kerja dibilang suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta, karena jika kontrak kerja habis atau adanya pengurangan karyawan yaitu PHK, karyawan swasta yang asalnya bekerja di perusahaan tersebut akan kebingungan mencari pekerjaan di tempat lain. Dan keenam, persaingan pasar global. Saat ini Indonesia sudah ada banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih
menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Alasannya karena keterampilan kemampuan tenaga kerja lokal masih tidak sesuai dengan persyaratan persyaratan mereka. Ya, dampak pengangguran sih ada dua, dampak bagi perekonomian negara, dampak bagi masyarakat. Yang pertama, dampak bagi perekonomian negara, penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Dua, penurunan penerima pemerintah dari sektor pajak. Tiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Empat, menambah hutang negara. Dampaknya bagi masyarakat, menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Dua, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Tiga, pengangguran adalah beban psikis dan psikologi bagi si penganggur ataupun keluarga. Dan keempat, memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Keenam, hasil survei. Ini adalah survei yang saya lakukan di akun media sosial saya, yaitu Instagram pribadi saya sendiri. Nah, sekitar 15 jam dan 70 kali dilihat orang. Dari 73 orang ini, 71% dari mereka mengatakan penyebab tingginya pengangguran Indonesia karena minimnya lapangan pekerjaan. Sedangkan sisanya 29% mengatakan penyebab tingginya pengangguran Indonesia karena kenanya pendidikan. Dan sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.